Saya akan mengevaluasi beberapa hal berkaitan dengan tugas individu kalian. Ada beberapa poin yang akan menjadi evaluasi saya. Yang pertama adalah batas waktu pengumpulan atau deadline. Jadi untuk kelas A dan B itu hari Minggu. Untuk kelas C itu hari Selasa. Sebelum berakhirnya hari itu. Ya sekitar pukul 23.59. Perlu diperhatikan ini karena ada beberapa yang menunda-nunda untuk mengumpulkan atau menunda untuk mengerjakan. Jadi tidak ada alasan apapun untuk tidak mengumpulkan tepat waktu atau sebelum waktunya. Waktunya cukup panjang untuk mengerjakan, jadi bisa direncanakan, tidak harus mengerjakan secara mendadak atau mepet-mepet dengan deadline. Yang kedua adalah tentang tata letak atau layout. Saya tidak memberikan pedoman khusus untuk layout, tetapi kalian yang menentukan untuk layout ini bagaimana supaya mudah dibaca, intinya itu seperti itu. Dan menggunakan standar formal, mulai dari jenis huruf atau jenis font, ukuran yang proporsional. Lalu format paragraf itu rata, kiri dan kanan, atau disebut juga justified atau justify. Supaya mudah dibaca. Itu soal layout. Lalu yang ketiga adalah soal tata bahasa. Tata bahasa itu juga yang formal, mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya seperti ini. Penggunaan kata di. Di ini bisa sebagai kata depan. Contohnya seperti ini. Atau bisa juga sebagai imbuhan. Jadi tidak ada misalnya di mana seperti ini. Karena di sini itu gunanya sebagai kata depan, harusnya diberi spasi. Ini contoh kecil saja, hal yang sangat sederhana. Ini tolong diperhatikan. Lalu kemudian yang keempat adalah soal sumber. Sumber ini tidak harus dari video atau buku atau artikel yang saya referensikan, tetapi kalian bisa cari sendiri bebas dimanapun. Contohnya kalian ambil dari Kompas juga boleh, kalian ambil dari Tempo itu juga boleh, kalian ambil dari YouTube itu juga boleh. Yang jelas masih berkaitan dengan kewarganegaraan atau berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan negara kita, atau soal hajat hidup orang banyak. Ada beberapa masih mungkin ragu-ragu atau takut-takut sehingga mengambil sumber hanya dari yang saya berikan. Sebenarnya itu bebas saja, tidak harus dari sumber yang saya referensikan atau saya cantumkan di daftar materi itu. Kalian eksplorasi diri seluas-luasnya, sedalam-dalamnya yang berkaitan dengan berbagai hal. Tentunya juga dikaitkan dengan kewarganegaraan. Kita sudah singgung pada pertemuan yang pertama bahwa kewarganegaraan itu juga berkaitan dengan politik atau tata hidup bersama. Lalu yang keempat atau yang kelima itu soal durasi. Jadi di form itu ada
isian untuk durasi itu harus diisi ya, meskipun tidak required, itu tetap harus diisi karena itu menunjukkan bahwa kalian serius atau tidak mengerjakan itu. Dan berapa waktu itu bisa menunjukkan kemasuk akalan dalam mengerjakan. Ada yang mengerjakan sampai katakanlah 5 jam, tapi hasilnya hanya satu paragraf. Nah, ini bisa dipertanyakan. Contohnya seperti itu. Atau mengerjakan hanya 3 menit, hanya 5 menit. Jadi durasi ini juga kalian isi juga. Ini merupakan indikator yang menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah soal kejujuran, dan yang kedua adalah soal kemampuan. Ada yang bisa mengerjakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak masalah, karena setiap orang beda-beda dalam mengerjakan. Ada yang bisa mengerjakan cepat, ada yang bisa mengerjakan lebih lambat. Tidak masalah, bukan itu poinnya, tetapi bagaimana kalian bisa mengukur diri sendiri juga. Itu soal durasi. Lalu poin yang keenam adalah soal isi. Jadi ini yang lebih serius, soal isi. Jadi isinya itu bukan hanya deskripsi atas berita saja. Kalau bisa dibayangkan itu contohnya seperti review. Yang saya harapkan itu seperti review. Contoh yang paling bagus adalah review, misalnya dari review gadget. Saya ambil saja contoh satu channel yang cukup menarik. Mungkin kalian juga sudah tahu. Contohnya dari Gadget In. David di sini lalu menceritakan tentang gadget atau sesuatu hal yang tidak dia review. Misalnya ambil saja contoh review HP. Tentu di review itu tidak hanya menjelaskan tentang deskripsi, tidak hanya sekedar deskripsi ini saja. Misalnya ini HP menggunakan Qualcomm Snapdragon 626 dengan fabrikasi 12 nanometer, layarnya IPS Full HD 1920p, dan lain-lain. Karena apa? Karena deskripsi itu sudah bisa dibaca sendiri. Saya bisa baca sendiri, misalnya berita, kalian berikan link atau berikan sumbernya, saya bisa baca sendiri itu deskripsinya. Sebagaimana kalau kalian melihat review tentang HP, itu deskripsi juga bisa dibaca sendiri di marketplace atau di Pricebook atau di GSM Arena. Itu bisa dibaca sendiri deskripsinya. Tapi yang penting di sini adalah soal review atau soal pengalaman. Bagaimana pengalaman orang ketika menggunakan itu? Bagaimana pengalaman orang ketika berhadapan dengan itu? Itu yang kalian gali. Dan pengalaman itu bukan hanya soal perasaan. Misalnya saya sedih membaca soal kelangkaan minyak, saya marah melihat ini. Tidak hanya sebatas sedih, marah, atau prihatin seperti itu. Tetapi kalian juga melihat sisi lainnya, misalnya mengapa demikian. Mungkin tidak harus sampai pembuktian empiris atau sampai eksperimen atau suatu analisis yang mendalam, tetapi kalian hanya cukup hipotesis. Hipotesis apa? Hipotesis kalian terhadap peristiwa itu bagaimana, terhadap fenomena itu. Apa yang salah dari situ? Dan bagaimana seharusnya? Atau misalnya kalian menceritakan tentang salah satu fitur pemerintah, misalnya BPJS online, apa kekurangan kelebihannya, peluangnya apa, bisa analisis dari sisi SWOT misalnya, dari strength, weakness, opportunity, dan lain-lain. Lalu apa konsekuensinya bagi masyarakat, bagi diri kalian sendiri juga bisa, atau bagi pihak lainnya. Lalu juga bisa ditawarkan solusinya. Jadi seperti itu ya isinya. Jadi bukan hanya deskripsi, atau bahkan ada yang hanya rangkuman saja.
kalian bisa memberikan analisis, refleksi, dan kalau saya ringkas adalah review, contohnya seperti itu tadi. Jadi itu untuk tugas individu. Untuk kedepannya, poin-poin evaluasi itu tolong diperhatikan ya. Baik, jadi demikian.